Hai, selamat pagi. Kirain nggak siaran-siaran dong, kan nggak ada pengumumannya. Kalau tidak ada pengumumannya, kita siaran. Ya, selamat pagi, selamat datang geng duet. Selamat datang di duet siaran pagi. Kita hadir pagi hari ini. Iya, telat 2 menit. Ya ampun, yang nanya-nanya telat ya, telat ya, telat ya. Gimana ya kira-kira kalau misalnya pacaran? Mungkin tipe-tipe yang sangatlah demanding dan juga clingy. Wah, nggak bisa tuh aku digituin tuh. Berat buat aku ketemu sama orang-orang yang demanding kayak gitu. Aku nggak bisa tuh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa ya, nggak bisa. Ada apa ini Mujahidin? Kok invite-invite untuk jadi co-host? Nggak mau aku. Aku nggak mau loh diundang-undang gitu. Nggak kenal aku loh sama kamu Mujahidin. Selamat pagi, Kang Iwet. Selamat pagi, halo semua. Ada yang usaha-usaha untuk undang-undang live. Nggak kenal loh aku loh, nggak kenal aku. Aku kalau nggak kenal nggak aku terima loh. Nggak paham aku loh. Apa itu loh? Hah? Matanya sembab nih, matanya sembab sampai malam nih kayaknya nih. Sampai malam nih kayaknya nih. Enggak. Enggak. Bis, Apa? bis. Pulangnya sebenarnya sore tapi sleep call-nya sampai pagi. Apa gimana? Gimana ini, ha? Hah? Hah? Lu mau tahu kenapa gue telat tidur? Ngelepasin kayak tangan gue, Bo. 1,5 Oh ya jam tuh. Allah, sampai jam Iya. 5 pagi ngelepas. Ya ampun. Baiklah, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Daniel Sahuleka, siap untuk menyanyikan lagu What a Wonderful World. You make my world so colorful. I never. Na 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 na. Na. Oh my God. I look like Lion King. Menurut gue rambut lo bagus lo kayak gini. Iya? Kayaknya harus dikeriting deh lo, biar agak ada volume sedikit gitu. You think so? I think so. Tuh, bagus tuh. Ya. Kayak kayak bintang-bintang tahun 80-an gitu. Tuh. Bagus. Coba agak geser sedikit belahannya coba. Coba agak geser sedikit belahannya. Nah, di situ coba di situ. Di situ. Nah, nah, nah. Nah, kan bagus tuh. Di situ. Di situ. Coba kita Ha, pop quiz. uh-uh, Lagu Daniel pop quiz. Sahuleka yang kamu suka apa? Ya Allah, udah mau jauh-jauh dari orang-orang tua, balik lagi Daniel Sahuleka. Gue pernah ketemu dia loh, Wet. Oh ya? Uh-uh. Di waktu gue nge-MC di Jogja, gue mau acara di wedding kalau nggak salah. Mm-mm, Gue wedding, gue lagi sarapan pagi, udah selesai event. mm-mm, Ketemu dia, terus Mbak Wati, manajer gue gini, lo tau nggak dia siapa? Enggak dong, gue bilang. Itu dengan rambut keratangnya. mm-mm, mm-mm. Terus itu penyanyi terkenal. Terus gue samperin aja, Hi, can I take pictures with you? Terus dia kata apa? Oh sure, I'm I'm quite surprised that young people like you are familiar with me kayak gitu. Gue gini, oh iya, actually my manager knows your songs, gue gitu. Terus, okay, let's Hmm. take picture, gue gini. Just finish an event in Jogja, ya I sing in Prambanan, waktu itu ada event apa gitu. Oh, mungkin Prambanan Jazz Festival ya. Oh, Iya. ada yang bilang katanya ini agak lebih muda sedikit. Mirip mirip Kenny G loh, Kenny G, Kenny G. Don't sleep away this night, my baby. Sleep callan yuk. Ih, nah, amit-amit ya Bang Bayi. Ih, iuh. Kalau iya gila lo. Orang tuh ngantri lo mau sleep call sama gue. Masa, Iu. masa. Selamat pagi, geng duet. Welcome back to duet siaran pagi. Ini adalah siaran pagi TikTok pertama di Indonesia. Dave dan Iwet hadir kembali. Lu kemarin dapat salam dari banyak sekali orang. Capek cuy. Kemarin kan gue event launching dari jersey timnas untuk SEA Games. Kolaborasi dari Sarinah dan Mills
Gue Curated, lihat itu di bazar, cakep-cakep banget fotonya. iya kan? Curated by Didit Hedi Prasetyo Foundation. Lo nggak mau Em, ambilin atu gue kaos itu olahraga? Beli, Bo, karena ada pesan di balik dari si jersey-jersey itu. Jangan Bar, minta, beli, beli. bar- Jangan barter, udah nggak usah. Lo kalau barter nggak ada efeknya nanti, ya. Udah. Lagian postingan lo kurang berarti, sama kayak gue, kurang berarti postingan gue. Barter deh Mas Didit, aku kasih merchandise duet. Mas Didit bagi yang udah ditanda tangan kaos nasional. Nggak bisa. Jaketnya Kata, bagus. nggak, kata Mas Didit katanya kalau mau barter nge-MC. Ayo, mau nggak lo? Gak apa-apa, tapi aku bikinin baju ya. Didit ini tutur. Jadi kenapa gue bilang jangan barter, tapi mesti beli adalah, jadi ini kan buat timnas SEA Games yang akan berangkat tuh tanggal 6 Desember ini. Terus kemudian jersey-jersey itu akan dijual. Nah, Hmm. setiap dari hasil penjualannya itu akan disumbangkan untuk korban terdampak dari bencana yang ada di Sumatera. Oke. Gitu. Nah, terus udah gitu kan kemarin kemarin gue tuh dapat kesempatan ngobrol langsung makan siang abis acara. Terus Mas Didit cerita, cuma aku selipin ada Didit Hedi Prasetyo Kutur di dalam koleksinya. Supaya apa? Supaya ketika nanti kan kalau jersey gitu mau jualan berapa banyak ya, Nek? Untuk Ya, bantu sumbangan kan. dikit Makanya banget dibikin pasti Didit kan dikit untungnya. banget. Betul. Didit Hedi Prasetyo Kutur itu dibuat untuk nembak supaya sumbangannya jadi gede gitu Hmm. ceritanya. Tapi bagus, koleksinya penuh dengan cerita. Kemarin tuh pakai motifnya adalah motif dari Toraja, ya. Terus kemudian desainnya bagus. Terus abis itu ada kolaborasi seniman Jogja juga namanya Piko. Ialab, Ialabio, Piko. Jadi si bendera merah putihnya tuh goresan kuas dari Piko seniman Jogja. Gitu Hmm. ceritanya. Jadi geng duet yang kemarin juga tergerak gitu ya untuk membantu apa yang terjadi sama saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. This is a call to action. Yeah, if you Mm-mm, want to do something about it, mm-mm. ya ini bisa beli kaos jersey jaket timnas gitu karena hasil penjualannya itu juga akan disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. So this gitu. Uh, Ya, Speaking up, praying that helps, but now we have a tangible action yang kita ajak yes, geng duet untuk bisa bersama-sama lakukan gitu ya. Karena betul, memberi dari kekurangan itu rasanya jauh lebih berarti ya daripada betul. memberi dari kelebihan gitu. That's my principle gitu. Kita Ya, kita hidup sama-sama kekurangan, tapi ketika kita memutuskan kita memberi dari apa yang kita punya itu nilainya beda ya. betul sekali. Dan ini akan mulai bisa dibeli per tanggal minggu depan di Sarinah Department Store. Jadi sudah bisa dibeli di sana. Monggo diborong karena balik lagi ini adalah support untuk timnas dan juga kita bisa ikut membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan tertimpa bencana di Sumatera. Gitu ceritanya. Salam Dari Manda sama Yana. oh, my Jadi love. Manda sama Yana ternyata suka nonton kita tiap pagi. Hai Mandayana. Terus abis itu ketemu Mas Fafat juga kemarin. Lu bisa bedain nggak mana Mandayana? Jangan banyak nanya. Gue nggak bisa loh. Sama. Untung dunia ini tuh ada kata-kata bo ya. Gue juga loh. Gue darling. Gue kalau ketemu salah satu dari mereka kayak waktu kemarin Bazar Icons, gue mau siap-siap nge-MC, terus ada salah satu dari mereka gue gini, ini Manda apa Yana ya? Ya udahlah ya, paling aman cuman darling. Lo suka anxious nggak kalau kayak gitu? Tegang lo itu kayak siapa nih? Gue gini, darling. Berijeng mata gue lagi loading gitu. Nggak nemu, darling aja udah. Tapi gue berjanji gue akan belajar untuk membedakan mereka.
Makanya satu potong pendek deh, Manda, ya nak. Habis itu ntar udah panjang lagi, repot lagi, salah lagi, ya Allah. Gusti, gitu. Terus Ketemu siapa Mbak lagi? Teges. Mbak Oh, Teges Prita kirim salam. Soraya. Iya, Prita Mbak Teges, Soraya. Mbak Teges kirim salam sama lo juga. Terus abis itu ada beberapa lagi yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu namanya. Deh, kayak sambutan. Kan gitu ya kalau sambutan-sambutan pejabat ya. Bapak ini, bapak itu, ibu ini, ibu itu, serta hadirin yang Oh, gede banget Subeng klasiknya. Oh, punya gua kecil aja. Lu dikasih apa? Hah? Siger. Eh, Dikasih siger loh, eh, kawinan Sunda. Hah? hah, siger teh naon? Siger tuh yang buat kawinan Sunda sama kawinan Lampung. Ya, ada burung meraknya itu ya. Gue mah, Mahkota penganten. Ya, gue dalamnya mah. kecil. Lah, banyak. Kotak kecil itu biasanya harganya gede. Gue mah baik, gue mah nggak egois, siga sampai siga maneh. Gue mah kalau ada Heeh. orang reach out ke gue juga selalu selipin. Aku tuh siaran juga sama Iwet. Terus udah, ini tuh kado dari Valerie yang punya Subeng Klasik. Heeh. Terus dia kan kirimin surat. Dear Kak Dave sama Kak Iwet, thank you for always making me laugh every day with your duet siaran pagi. So happy to know you both. Semoga kalian suka dengan koleksi terbaru dari Subeng Klasik. Jadi ini satu buat lo, satu buat gue. Coba buka, lihat kayak apa. Awas ketuker lagi, nanti ketuker lagi. Valerie ini nggak ada tulisannya yang mana Iwet, yang mana Dave. Jadi aku harus buka dua-duanya. Iya, buka aja dua-duanya, pengen lihat coba. Oh, cakep banget. Ada kartunya, ada gambarnya. Oh, ini tuh brooch. 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 Cakep ya. Satu lagi aku buka untuk kamu ya, Wet ya. Aku akan pilih yang paling besar buat aku, yang paling menawan. Kamu dapat sisaan aja. Karena kan, ya lu nurut aja deh sama gue. Yang kayak gini-gini nih. Kan kalau di menteri, oh, aku yang mana ya? Aku yang ini aja deh. Oh, aku yang ini beda. Ini lebih centil gitu, ada ting jemantelnya, ada ting kewer-kewernya gitu kak. Oh, aku yang ini aja. Oh ini, oh ini ada tusuk kondenya nih. Masa ada tusuk kondenya, bohong ya lo? Bohong, ini gue, bodo amat. Ini Coba buat lihat yang Iwet. satu lagi. Ini buat Iwet. Ini kan yang ini lebih gede, lebih buat elu. Enggak, tapi ini lebih laki-laki. Ini kayaknya bapak-bapak gitu tuh, cocok tuh, cocok, cocok. Udah deh. Ya pitanya gue taruh sini, ceting gitu. Kartunya juga ya tuh ya, jadi bisa lu jual kalau lo butuh duit ya tuh. Okay. This is you, thank you, kamsahamnida. Valerie mah, tuh, lu mah salah ngasih ke gue begitu. Gue mau cerita boleh nggak? Boleh. This is funny ya Iwat ya. Maksudnya gini, kan kemarin hari Sabtu gue nge-MC wedding. Mm-mm. Gue nge-MC wedding. Gue nge-MC sama partner gue, Ivy. Gue tuh udah lama sekali nggak nge-MC sama Ivy ya. Gue tuh kan memulai karir gue itu funny thing ya. Lu tuh pernah... Sebentar. Enggak dong. Lo nggak udah lama sekali nggak nge-MC sama Ivy. Lo kacau banget deh. Apa? Lo kayak 3 minggu lalu baru nge-MC sama dia, gila. Itu Ari Kirana. Enggak, acara Ciputra tuh sama dia. Oh iya betul, tapi udah 3 minggu. 3 minggu tuh rasanya seperti sewindu. Tapi maksudnya gue, the point of my story adalah
I had fun that night hosting wedding sama Ivy. Karena gue kan, lo tau gak, gue tuh memulai karir gue itu berdua sama Ivy loh, Wet. Ivy itu yang ngajak gue siaran radio karena kita nge-MC acara sastra berdua-duaan. Nah kita tuh kalau nge-MC tuh bisa sampai yang formal, sampai kayak dodol banget gitu loh, Wet, kalau bercanda di atas panggung. Kayak kita udah sama-sama tahu tikungan sama tanjakan masing-masing. We know each other's button gitu. Kayak lu sama gue sekarang. Cuma kan kalau lu lebih jatuhnya ke bully ya. Kalau Ivy kan, Gue gak pernah bully lo. iya lu nggak Gue pernah gak bully tapi, pernah. iya lu tuh merendahkan. Aduh kering. Gue gak pernah. Gue gak pernah Iya. merendahkan lo. Iya, tapi kan you treat me like aku tuh subordinate gitu kan kalau di lu tuh. Kalau kalau Ivy tuh tipe partner yang gini loh. Lu tau nggak? Ivy tuh tipe partner yang Sebel gini. banget. Ivy tuh tipe Sebel. partner yang gini. Lu maunya Pembunuhan apa? karakter. Lu maunya apa? Gue dukung. Yuk, lu mau apa? Lu pengen jadi reok? Oke, gue pancing. Lu mau elegan? Gue dukung lu. Ivy tuh tipenya begitu memang kalau kerja. Jadi, Parah nah banget. di wedding kemarin hari Sabtu, weddingnya Felix sama Gaby itu, aduh, it was such a beautiful party. Yang datang cuma 150 orang karena sitting dinner di Langham. Terus WO-nya itu Grace, WO yang gue udah cukup sering kerja sama. Nah, gue sukanya sama Grace adalah dia tuh udah percaya aja, Wet, sama gue. Terserah kak, kamu mau ngapain kak? Terserah kak, terserah. Kan seneng ya kerja di terserah-terserahin gitu ya. Kayaknya kita dapat full authority gitu. So it was such a fun and memorable night. Oh, pulang tuh gue happy-nya luar biasa. Oh my God, we had fun. Ivy aja malam-malam, jam 12 kayaknya dia lagi sambil ngapus makeup. Dia sampai WhatsApp gue gini, aduh happy banget malam ini, Bo. We surely have fun, didn't we? Gue gini banget, seneng ya sayang. Iya, gitu. Aduh, happy sekali. Udah gitu ya, this is what I learned, Iwat. Eh, Hancur i- udah gue. apa tuh? Condescending, bully, subordinate, hancur, udah. Enggak, Ya, gini. udah, Oke, udah, oke. hancur, gua Oke, hancur, tenang, dah, dah. tenang. Oh. Sabar. Satu yang gue perhatiin ya, satu yang gue perhatiin. Geng duet itu tuh gampang banget kecolek loh. Parah, Sayang, bukan kecolek, kepengaruh. Lu iya. semua nggak punya jati diri, geng duet. Gampang banget kepengaruh. Dikata ini lu belok ke kiri, dikata ke kanan lu belok ke kanan. Dikata Iwet bully. Ampun. Pada cari lu pada cari jati diri deh semua deh. Biar nggak gampang terpengaruh. Dave ngomong apa, ikut ngomong ke sana. Dave ngomong ini, ikut ngomong ke sini. Iya, Parah. gampang aja gitu. Kayak kemarin gue Parah. bilang ini, gue Parah. dipanggil sayang sama gebetan gue ini. Gitu. Parah. Bo, yang DM tuh apa gini, ganti nggak bilang, are you okay gitu. It's not nice gitu. Itu tuh bercandaan aja sayang. Sama kayak bercandaan gue ke Iwet, gue bilang Iwet suka ngebully. Parah. Tenang, Iwet tuh sayang sama gue tahu. Gebetan gue sayang sama gue, teman-teman gue sayang, kalian sayang sama gue tahu. Tenang aja, selebihnya bercandaan aja. Gue boleh cerita gak sih? Hancur udah diri gue, emang udah bener-bener, ya Allah. Nggak, kemarin ada geng duet lihat gue di bakso Afung di Terminal 1C Soekarno Hatta. Nggak berani negur gue, segen. Lu. Ya kalau itu mah bisnis lo, karena muke lu tuh muke Satpol PP. Anjay, sekarang gue Satpol PP. Terus Terus. ya, anak-anak WO-nya itu kan anak-anak muda ya, Wet. Mm-mm. Ya, clearly mereka nggak tahu gue ini siapa, Wet. Kelihatan. Nggak tahu mereka gue siapa. Jadi mereka Ya. cuman baca di rundown, MC-nya Ivy Batuta dan Dave Hendrik. Gue datang belakangan. Ivy datang sama suaminya, laki-laki. Jadi dia udah langsung gini, Mbak Ivy, Mas Dave, ini suami saya, Dave-nya belum datang. Oke, gitu. Pas gue datang juga, mau kemana Bapak? Permisi, saya cari ruangan Victoria Suite. Itu ruang MC? Iya. Bapak, itu ruang tunggu MC. Saya MC-nya Dave. Oh iya, oke, gue duduk gue gini. Oh iya, orang udah nggak tahu gue. Ya udah oke. Terus WO-nya mau nge-briefing gitu ya. Mas Dave-nya udah datang belum ya? Saya Dave. Oh iya, bisa kita mulai. Oke, gitu. Udah, terus dia kelihatan dari cara dia briefing, dia kayak ngomongnya gini ya, ngomongnya gitu ya. Dalam hati gue gini, Ayang, lu belum belajar pipis, gue udah belajar ngomong. Gak usah diajarin gue mesti ngomong apa. Tapi gue dia, ya oke.
Oke. Begitu selesai baru dia gini, oh ya makasih ya kak ya, ternyata baru kali ini aku lihat kakak MC. Oh iya nggak apa-apa, thank you. Terus gue pulang gue mikir gini, iya emang banyak orang yang nggak tahu kalau gue tuh MC. Gue suka MC wedding gitu. Jadi mungkin gue harus sering-sering ngomong kali ya di siaran pagi gue, bahwa gue selain terkenal punya rambut sama kayak Moza Pramita, gue koleksi Subeng. Gue punya potensi dan lagi belajar sama Panji untuk jadi stand up comedian. Gue tuh jadi bintang bintang iklan, rivalnya Luna Maya, ya kan. Gue naksir sama Maxim. Itu kan orang banyak tahu ya. Gue punya feeling dan punya hubungan sama Nicola Saputra gitu. Gue juga ada hati sama Reza Rahadian gitu. Itu kan orang udah banyak tahu. Tapi aku cuma mau bilang aja, hai geng duet 3,5 dan juga re-uploaded Pusaka 9 Indonesia Meracau dan segera akan ada di Spotify. Halo rakyat Indonesia, saya ini MC Wedding. Ibu, bapak, tante, adik-adik sekalian. Bila mana adik-adik mau kawinan, sok atau di booking ya. Di tap-tap ya sayang ya, di sebelah kiri ya. Kode bookingnya ada di situ, ada kode voucher dan juga kode promosi ya. Tolong dibantu perputaran roda ekonomi saya dan keluarga. Saya ini MC Wedding. Pengalamannya baru sedikit, saya lagi belajar, tapi saya bisa loh. Ada Eci hadir. Dia kasih saran, Saran harus diterima loh. Saran. Ya. Eci bilang gini, sering posting pas kerja Kak Dev, gue mau menanggapi ini. Eci, masalahnya nggak sering kerja, gimana mau posting? Kurang ajar. Kamu. Aduh puas banget. Dia juga mau Eci, dia mau posting. Iya, Bu. Nggak apa-apa, tahun depan akan banyak sekali, berlimpah sampai lo capek-capek. Awas kalau capek ya, sampai lo capek kerja, gue jedotin pala lo, bener-bener. Gue tuh paham supaya orang ingat gue MC wedding, gue harus sering posting weddingan gue. Tapi weddingannya tuh belum banyak, jadi lo gak perhatiin tuh postingan gue. Satu wedding gue pecah jadi 5 konten. Ntar warnanya gue putihin, tau gak lo? Ntar gue bumerangin. Padahal eventnya itu aja. Pentagonal content distribution, yes. Iya. Satu event, dipecah jadi 5. Iya. Sebentar Udah ada gitu. foto, ada Iya. reels, ada Iya. karusel, Oh. ada pelajaran hidup. Iya. Ntar lagi bikin rambut lah. Padahal rambut gue begitu-begitu aja. Itu sebuah usaha. Weddingnya Karena satu. tahu kontennya Banyak. weddingnya. Weddingnya 1, kontennya 5. Weddingnya 1, kontennya 5. Aduh. Udah gitu gue mau cerita. Gue kan Baru mulai. gue mau cerita gini. Gue kan punya teman deket gitu ya. Terus kan kalau lagi bersuka-sukaan gini kan kita suka ngobrol gitu ya. Bentar, sorry, bentar. Ada yang mau booking. Booking dong yang booking. Kawinan Booking Sunda dong, ya. bisa, nikahan Sunda. Bisa. Jangankan kawinan Sunda, kawinan maling kundang aja gue kerjain. Yuk, Sunda. Aduh, Say. gak tahan. Say. Aduh, gak tahan. Say, Apa? gue kan lagi deket sama orang ya. Terus kemarin semingguan orangnya kan kerja kantoran gitu ya. Gue nggak ngerti deh kerjaannya apa ya, Cin. Pokoknya dia kerja deh, nggak norok gitu ya, nggak mau kondo. Ya udah deh, bagus deh. Yang penting lu kerja. Nggak punya kesempatan gitu. Terus kan kalau suka-sukaan kita suka gitu ya. Kamu tuh tipenya yang kayak apa sih gitu ya. Terus kan gue gini, oh aku tuh suka orang yang punya pekerjaan. Iya. Terus gue tanya ke dia, kamu tuh apa tipenya? Aku tuh pengen punya gebetan yang MC-nya banyak. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu kalau bisa dia nge-MC.
Jatuhnya nggak mau ketemu sih itu. Kan Senin sampai Kamis, Senin sampai Kamis dia kerja capung ya, sampai malam. Jumat, Sabtu, Minggu lo kerja deh, biar gue tidur di rumah. Terus gue kan Lola ya, gue gini, awalnya gue gini, ih sweet banget dia mendoakan gue biar banyak kerjaan. Terus gue gini, ini maksudnya supaya lo nggak ketemu gue apa gimana sih? terus terus gue gini, ya udah deh ya, gue ambil manisnya aja, dia mendoakan supaya gue banyak kerjaan gitu ya. Terus kan gini, terus dia gini, ya udah deh, kayaknya dia dia tahu gitu ya gue pengen ketemu. Terus kan Jumat gue nge-MC ya, gue nge-MC. Terus Sabtu kan gue nge-MC ya. Kan sekali nge-MC tuh gue udah berdiri ya. Kan gue kalau nge-MC berdiri 4 jam dong. Pakai GR sejam, 5 jam lah gue berdiri ya dengan sepatu hak tahu gue itu kan ya, Wet. Terus ke PI yuk. Oh oke deh, gue bilang gitu. Kan dia manis gitu. Karena event sebelumnya gue gini, aduh gue kayaknya mah gue kambuh deh, nggak dikasih makan. Ada makanan kotak, gue bilang gitu. Tapi makanannya nggak enak. Kan kadang ada makanan kotak yang enak ya, Wet. Ini makanannya nggak enak gitu. Terus dia gini, ya udah deh gitu. Sekarang daripada nge-MC makan kotak lagi, nanti pulang kembung makan dulu deh, biar nggak makan kotak. Ih manis banget gitu ya. Ih manis banget gitu. Tersentuh, tersentuh. Tersentuh gitu. Tapi sebelum nyampe ke tempat makan, pengen muter-muter, pengen lihat kacamata, lihat ini, lihat itu. Muter-muterin PI gue gini, naik lift aja yuk. Apa sih lift ya? Eskalator, eskalator. Enggak, gue bilang naik lift aja yuk Oh gitu. ya. Karena kaki gue udah pegel, Wet. Gue kan udah 2 hari ya berdiri ya. Gue udah pegel. Tadi dia gini, jangan dong, kita kardio dulu. Kita muter-muter naik eskalator, cuci mata. Gue jabanin gitu. Setengah putaran di Plaza Indonesia, betis gue udah begini nih. Gue gini, nggak mau duduk. Tar dulu dong, kita bakar kardio. Lama-lama gue gak kuat, gue gini. Kamu mah kerja di kantor, enak duduk. Gue kerja, gue diri loh 5 jam. Ini udah hari ketiga, betis gue gak kuat. Duding, you shy. Bentar lagi gue gempor loh. Terus dia kata gini, aku sebenarnya tuh dating sama MC apa sama SPG? Terus tapi dia bilang gini, Aduh, mau pakai salah kursi, lagi. mau pakai kursi roda di PI ada. Ya, tapi Ada yang nanya tadi, ada yang nanya, boleh ya, pertanyaan boleh disampaikan ya. Ada yang nanya gini, apa namanya, pendekatan mulu nih temanya, kapan dong pacarannya? you make my world so colorful. I never na 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 na. Lo makanya belajar dari Boyen. Kenapa Boyan? Diam-diam aja, nggak banyak sharing, nggak banyak cerita, nikah langsung. Tuh. Boyen udah kawin. Gitu jadi orang, nggak usah banyak cerita. Langsung. Dah atuh mah Bang, Boyan mah kembaran saya kan si Bohai. Ede. Boyen, Yeni Bohai. Geng duet doain aku deh, katanya aku akan dipacarin sama gebetan aku. Asal gue memenuhi KPI, Apa tuh KPI-nya? kerja dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Supaya dia nggak keganggu sama rongrongan lo. Aduh. Jadi gitu ya geng duet, mohon disebarluaskan kepada geng duet anak-anak muda lainnya ya, bahwa Dave Hendrik itu selain dia juga adalah badut, dia itu MC wedding. Camkan ya, saya MC wedding. Lo pokoknya jangan budak ya Iwet, gue akan seminggu sekali mengingatkan orang, menyelipkan cerita kalau gue MC wedding. Makasih ya. Mungkin gue MC-nya 3 bulan sekali, tapi ceritanya bisa gue pecah. Lu dapat salam dari Abel juga, Isabel Yahya. Isabel ya. Lucu deh. Kemarin salah satu model yang jalan tuh anaknya Abel, Zoe. Lah, waktu gue jalan Fashion Nation di Senayan City, itu Abel jalan sama anaknya. Kan gue cerita. Iya. Tapi lo nggak inget. Gue inget, cuman bayangan gue waktu itu anaknya masih segini. Sekarang anaknya udah segini. udah hampir setinggi Abel. Gila ya. The world is changing very fast. I know, the world is moving.
Gue punya Aduh. manifestasi baru. Banyak ya manifestasi lo, keinginan-keinginan lo ya. Iya, tutup tahun. Heeh, Banyak memang, membuncah. heeh, heeh. Gue kan suka lewat ya. Ini gue manifesting geng duet bantu berdoa juga ya. Selain doain KPI, aku masuk MC weddingan supaya aku dipacarin. Dua, kan gue suka lewat itu namanya apa sih Iwet? Billboard yang kayak TV yang suka goyang-goyang, yang gerak-gerak kayak gambar-gambar bergerak. Movie, Di fast mana? moving fashion, fast moving picture. Apaan Videotron, Videotron? Videotron. Iya, Videotron di depan Ratu Plaza. Ya, Heeh. kan waktu Dokter Devia ulang tahun, dia bikin di situ. Terus gue bilang gini sama teman gue, one day gue akan lihat muka gue sama si Iwat di sini. Terus Hmm, kemarin gue macet di HI, di HI, heeh. di HI. Terus kan di kiri tuh di GI ada tuh punya Mm-mm, BCA tuh. Kan mm-mm. apalah, My BCA, Indro Casino apalah, di komedi Dian ya waktu itu apalah. Terus gue, Heeh. nanti one day gue akan lihat muka gue sama si Iwat di sini. Terus gue masuk, jalan 2 meter, Plaza Indonesia kan ada Plaza Indonesia tuh di depan, yang Heeh. ada tulisannya jalan. Channel Holiday Pop Up, terus ada kan gambarnya tuh ya, ada gambar Ananda Yunanda sama Maudi Yunanda. Terserah deh sama siapa ya, gue nggak ngerti ya. Terus temen gue gini, kan Angga Yunanda, Maudi Yunanda, Angga Angga Yunanda, 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 Maudi Maudi Yunanda. Yunanda. Maudi siapa sih, Pak? Maudi Ayunda. Aduh Maudi capek. Maudi Ayunda, Mangga, Angga Ayumang. Pokoknya dia deh ya, Mangga pakai 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 blazer gitu. Terus temen gue kan juga bukan orang Heeh. Jakarta, orang daerah, gedenya kan di Kota Madia. Ih bagus banget itu bajunya Angga, itu sejauh mata memandang. Itu Gucci, gue bilang, kayak batik ya. Terus gue gini, one day ya, lo akan lihat muka gue sama Iwet di situ. Lo camkan bantu doa ya, geng duet. Caranya bagaimana biar Tuhan yang pikirin. Pokoknya nanti suatu hari kita akan lihat. Kalau nanti kita lihat muka kita di Videotron, kita foto rame-rame. Dah, gue pengen kayak artis-artis gitu. Foto di depan billboard gitu. Lo lihat Iwet. Lo nggak perlu komentar, lo nggak perlu bilang, ini mah bikin gue repot. Nggak, biar Tuhan yang repot. Thank you. Oke. Cetek kan hidup gue? Heeh. Ya Allah, sementara Sarah Tobing lagi di Sumatera ya, ngelihat kondisi bencana, lu cetek banget cuman mau muncul di Videotron. Tara Tobing di Sumatera saya. Berangkat, Bo, dia kemarin. Kemarin, iya, Hebat ya. kemarin dia berangkat. Makanya, Sendiri aja gitu. sendiri. Gue lagi mau berusaha kontak dia nih, gue pengen tahu apa yang terjadi di sana. Jadi, kita nanti kalau misalnya bikin donasi untuk Sumatera, geng duet ikutan ya. Boleh ya? Mm-mm, Boleh ya? Ikutan ya? mm-mm, Heeh. Nanti biar kita tahu disalurinnya kemana gitu. Ya nggak? mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Sarah Tobing itu dia melakukan itu karena dia terpanggil aja gitu. Jadi dia nggak dengan organisasi atau apa. Dia sendiri aja gitu Nah, bergerak. kayaknya dia berangkat sama organisasi. Dia berangkat sama Oh. organisasi, tapi dia memang selalu tergerak. Dan ini bukan pertama kali Sarah melakukan hal seperti itu. Sebelumnya dia juga pernah ke Papua. Dia pernah ke Hmm. Papua bangun sekolah di sana. Dan ketika pergi ke sana tuh nggak main-main loh, kayak bisa 7 hari gitu, bukan cuman kayak sehari-sehari doang gitu. Gila ya, Hebat ya. hebat banget, hebat. Dan ini menurut gue yang berbeda sama angkatan kita. Hmm. Angkatannya Sarah, Owen, Erika, Sarah sebenarnya lebih tua daripada Owen sama Erika. Mereka tuh kayak punya panggilan yang nggak bisa dibendung dan mereka berangkat aja. Iya betul. Iya. Sementara Eh, kalau kita tuh dulu, aduh Nek nanti di sana gimana? Aduh Nek nanti sama siapa? Aduh Nek nanti begini, aduh Nek nanti begitu. Aduh ribet, udah deh nanti gue posting aja. Gitu kan ya. mm-mm, Tapi mm-mm, kalau mereka tuh nggak, no, gue mau turun tangan, gue mau lihat langsung. Gitu. mm-mm. Iya Hebat, betul, betul. keren. Ada yang komentar gini, ya bandingin angkatan lagi. Tapi kayaknya ini pesannya tuh cuma satu aja. Ini adalah bentuk kekaguman kita kepada anak-anak muda ini, yang mereka itu mentalnya itu eh, udah bukan go-getter lagi gitu. Mentalnya tuh Mm-mm. berani banget. Mereka adalah generasi pemberani buat aku. Iya, Generasi pemberani. sebentar, yang tua-tua jangan tersinggung. Kenapa lo pada tersinggung? Langsung jawab. Zaman kita juga waktu tsunami langsung berangkat. Kenapa? Kenapa tersinggung? Iya. Why?
Mm-mm. It's Betul. okay. Gini, to be fair gitu, betul. Zaman kita tsunami, kita juga melakukan sesuatu betul, and we are very proud of it. We are very proud of what you guys did, what we did gitu. Nggak bermaksud mengecilkan apa yang kita Enggak. lakukan, enggak. Cuman kita membuka diri aja, memberikan apresiasi kepada hal atau traits gitu yang dimiliki oleh Iya. generasi ini, which is also healthy loh gitu. Kita nggak bisa kan Heeh. hidup di dalam bubble kita doang gitu. Kayak gue aja, maaf ya, ini kembali lagi ke dalam soal MC wedding. Gue tuh bilang gini, gue tuh nggak bisa gitu. Balik maning. Nggak, betul. Tapi message-nya adalah personal gitu ya, Iwet. Gue tuh gini, itu tamparan buat gue gini. Kalau gue memilih untuk live on my bubble, gue akan gini, gue tuh udah 25 tahun, hampir 30 nge-MC wedding. Kok bisa sih lu nggak tahu gue kerjanya kayak apa? Kok bisa sih orang nggak tahu gue? Gue akan menderita sendiri dan gue nggak bisa keep up loh. Gue bisa, lu suka lihat kan cerita-cerita pensiunan yang akhirnya kehilangan jati diri mereka karena mereka sibuk dalam glorifikasi masa lalunya mereka. I don't Mm-mm. want to be that cliche. No. Mm-mm. Gue bilang sama manajer gue, kita harus melupakan cerita lalu kita dan kita mulai baru. Mulai baru Ya. aja. Kalau dulu awal karir kita sibuk memperkenalkan jasa kita, pekerjaan kita. Sekarang juga kita perkenalkan karena dunianya udah baru, pemainnya udah baru. Orang udah nggak ada yang tahu kita siapa. Yes, kita pernah hidup di dalam masa kita pernah punya trofi. Gue pernah baca tulisan di Medium. Kita pernah punya Mm-mm. trofi. Ya udah, lu lihat trofi lu sebagai feel good folder aja. Ada pencapaian hidup yang sudah pernah lo lakukan. Tapi Mm-mm. jangan hidup hanya memandangi trofi lo and then that's it. No, I Ya. would not live the rest of my life by doing that only. No. Ngomongin soal generasi muda, waktu hari Jumat itu gue jadi moderator, Dev. Di acara Unilever Indonesia Foundation, ya. Mereka memperingati 25 tahun hadir di Indonesia. Terus kemudian mereka tuh kemarin mengundang lah kolaborator-kolaborator mereka. Terus gue ngobrol sama 3 kolaborator mereka. Yang pertama ada Arif dari Dus Duk Duk. Pernah denger nggak? Belum, tapi kemarin temen gue sempat cerita, mention, dus duk duk itu Iya. minuman kan ya? Kok minuman? Apa ya itu ya? Mungkin itu jus Duk Duk. Duk duk, that, apa ya duk duk itu kemarin? Siapa tuh? Bukan. Siapa What is tuh? that? That is what gitu. Duk duk is that what ya? Aduh, Dus Duk Duk itu jadi mereka tuh membuat kayak instalasi seni, dekorasi menggunakan bahan-bahan dari kerdus. Oh, Ya, oh asalnya dari artis yang Surabaya. bikin kardus ya? Dia Artisan, artisan artisan. dari Surabaya. Oh, Terus satu lagi Ibu Widi itu dia ternyata udah hampir 25 tahun hampir 20 tahun bekerja sama dengan Unilever Indonesia Foundation untuk em, kesehatan dan juga kebersihan di Jogja, hygiene gitu. hmm. Dan pemberdayaan perempuan gitu. Karena get this, gue juga baru tahu Jogja itu darurat sampah sekarang. Oh, Ya, dus duk duk itu alumni masih Dus ITS. Duk Duk. Oh, ya, Astagfirullahaladzim. sorry. Udah pindah ya. Mm-mm. Terus abis itu Sustainability art. Allahu Akbar, iye. Terus satu lagi adalah Fendi. Fendi ini asal dari Banyuwangi. Hmm. Nah, Fendi ini menarik. Dia itu ternyata di Banyuwangi itu problemnya gini. Tanahnya tuh keras. Hmm. Ya, dikarenakan eksploitasi terhadap hasil pangan lah. Jadi tanah tuh dipaksa bekerja keras dengan pupuk dan sebagainya gitu-gitu. Pupuk kita pupuk ini ya, pupuk buatan. Sehingga tanahnya jadi tidak subur lagi. Dan si Fendi ini kemudian mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa membuat tanah itu kembali gembur, kembali sehat, dan dia mengajak anak-anak muda lain untuk ikut serta dalam kegiatannya dia itu. Ngantuk lo pasti, lo ngantuk pasti, mulut lo udah mau nguap, Gue mau komentar, oh hebat banget ya. lo nguap anjir, gila ya lo. Butuh aksi. Gue butuh aksi. Enggak, lo tuh kalau udah cerita-ceritain kayak gini lo nggak pernah tertarik, lo cuma tertarik sama kehidupan sosialita. Gue salah lagi, KPI gue apa lagi yang kurang? Gila
lo, Gue parah menyimak. banget. Gue menyimak. Iya jangan nguap, kalau menyimak jangan nguap. Enggak, gue tuh gini, oh, hebat banget. Gue gitu. Lu pembunuhan karakter. Kalau gue nggak bisa diajak ngomong serius, gue bisa. Parah Serius. banget, parah banget. Siapa tadi namanya dari Banyuwangi? Fendi, Kalau yang dari Surabaya, ITS siapa namanya? dus duk duk, Namanya, bukan brandnya. duk duk. Jualannya kardus. Jadi, dus duk duk. Arif! Arif! Yang dari Jogja siapa namanya? Sabto, Satu dari Solo, bukan dari Jogja. Odet, Lo terlalu sibuk ngapalin harga-harganya Sabto. Dian. Biar ditanya ke Odet, biar dapat diskon. Lu juga pembunuhan karakter, bilang kalau gue nggak pernah belanja baju lokal. Gue dulu tuh diundang-undang sama Bian. Sekarang gue udah 3 tahun nggak pernah diundang. Ini pasti karena pembunuhan karakter. Mas Bian, aku di MC wedding. Apa hubungannya, kata dia. Oh, Aduh capek. ayo sayang, yuk sustainability ya, sustainability, Iya. ini. Menarik aja gitu ngelihat lagi ada anak-anak muda yang masih concern sama hal-hal seperti itu karena itu kan bukan hal yang mudah dan itu tuh super niche gitu loh, bukan sesuatu yang mass. Membanggakan banget sih sama cerita-cerita mereka itu gitu. That is exactly what my point is ya. Maaf untuk kembali lagi sedikit gitu. That is exactly my point, Iwet. Gini, bahwa tadi ada geng duet yang bilang gini, tapi perlu diakui bahwa generasi sekarang itu bisa menjadi seperti mereka. Mereka lebih berani, mereka itu kayaknya punya ide, mereka punya tenaga untuk melakukan ini itu karena mereka tidak punya beban kehidupan keluarga. Ya, Gue mau bilang gini, that is what we call the cycle of life. Kan kalau dibilang gini, generasi sekarang jadi punya banyak ide dan lebih berani karena keluarga mereka secure. Keluarga mereka secure itu tanggung jawabnya siapa? Generasi kita. Jadi sebenarnya ketika kita bilang generasi sekarang hebat ya, mereka jadi hebat karena keluarganya hebat, aman, nyaman. Nah, keluarga itu tanggung jawab kalian. Kerja keras kalian juga. Jadi hebatnya generasi ini, ya hebatnya generasi kalian juga, sayang. betul Kita sekali. juga loh yang membuat anak-anak ini tumbuh berkembang menjadi pribadi yang sebegitu dahsyatnya karena kalian sebagai orang tua, you did such a great job at raising them, at raising this star generation. So their accomplishment is your accomplishment, baby. Oh my god. Sorry ya, again another unpopular opinion. Gue geli banget loh sama generasi yang harus disanjung-sanjung seperti ini. I'm so sorry. Aku ya. Nggak, maksud gue kita lagi mengagung-agungkan generasi muda terus kayak yang tua juga harus diagungkan. Gue kayak udahlah, udah lewat masanya kita. Udahlah. Ya nggak sih? Iya sih. Iya kan? You make my Anyway. world so colorful, I never. Terus udah gitu, tadi namanya Fendi, dia kemudian mengolah tanah itu dengan enzim dari perut sapi untuk kemudian ditabur di situ sehingga tanahnya kembali lagi gembur. Nah, gue lanjut lagi sekarang. Karena gue tadi mau cerita soal pertanian regeneratif, tapi pasti buat lo akan terlalu berat dan juga buat geng duet, jadi nggak usah, gue lupain aja. Try nih. Siaul banget loh. Pertanyaan regeneratif. Pertanian Regeneratif. restoratif, pertanian restoratif. Coba Res- apa? Sok. Gue kemarin habis suntik rejuran. Tahu gue pertanyaan restoratif. Restoratif itu kan to restore ya. To restore kata dasarnya. Memperbaiki kan. Pertanyaan restoratif itu berarti adalah pertanyaan memperbaiki yang tidak butuh jawaban kan. Jadi to restore. Itu retorik, beda lagi. Iya, digabung. Itu merge kayak lagu. Restoratif to restore yang retoris. Udah nggak usah. Gue cuma mau menyampaikan, gue mau mengucapkan hello juga buat Diang dari namanya tempatnya apa ya? Museum Habibie Ainun itu. Museum Habibie Ainun.
Oh iya bener. Sama ada dua kembar kerja di situ juga ngajak gue foto. Cantika sama Jelita, segede gini. Hmm. Masih muda-muda, happy. Ada anak muda yang negur. Hmm. Hmm. Terus ngomongin anak muda lagi, kemarin waktu di show-nya Mas Didit, apa namanya, launchingnya jersey timnas, ada satu anak muda negur gue gini, Mas Iwet, iya, Mas Iwet dapat Kompas Legacy dari mana? Itu belum rilis loh. Lu juga punya. Gue pakai tali putih, tali lo hitam. Tapi kenapa Eh, pas gue pakai nggak ada yang nanya ya? ya lu bergaulnya soalnya bukan di lingkungan itu, jadi nggak pada ngeh. Ya udahlah. Gue bergaulnya di MC wedding aja. Biar gue laku. Gue mau ngejar KPI. Gue pengen distatusin 2026. Menuju status 2026. Anjay, status mah status aja, nggak usah pakai syarat, bilangin sama gebetan lo. Itu kan gini ya, bahagia itu tanpa syarat. Lo pernah denger gak sih? Gue kan suka sekali ya. Gue tuh suka sekali mengulang-ulang kata-kata itu. Karena kata-kata itu yang gue dapatkan dari Mbak Monica Kumalasari waktu kita roadshow Diary Dave. Dia tuh bilang gitu, most of us tuh banyak mengajukan syarat di dalam hidup. Salah satunya pada kebahagiaan. Betul. Aku akan bahagia kalau gaji aku udah 100 juta. Aku Ya, akan bahagia kalau aku udah distatusin. Aku akan bahagia kalau mobil aku listrik. Aku udah bahagia kalau aku mobilnya Petromak. Kalau. Nah, Mbak ya, Mon tuh bilang, bahagia itu bukan KPR. Nggak ada yes, syaratnya. Bahagia mah setuju. bahagia aja. Ketika Betul. status lu udah bahagia, kondisi lu udah bahagia, yang lain Ya, akan muncul. Jadi, I remind myself all the time about that. Kayak, ya. aku akan bahagia kalau aku akan mampu seperti Sarah Tobing. Ya Mm-mm. mungkin gue nggak, kalau gue nunggu itu nggak akan bahagia gue karena kemampuan gue nggak kayak Sarah Tobing. Setuju, setuju. By the way, tadi ada yang nanya gini, Mas Iwet, kalau lagi meeting sama klien gitu, unpopular opinion juga nggak? Iya banget, Hmm. iya banget, iya banget. Gue bukan tipe yang yes klien, nggak sama sekali. Terakhir gue nyesel juga, kliennya gue bentak. Aduh nggak boleh loh say. Bo, capek kali kalau lo nggak jelas udah berhari-hari, mau lo apa sebenarnya? Iya, iya. Nggak Lu bisa ngomong, dong, iya emang nggak, ketidakjelasan itu, nah itu ya, nggak clarity. bisa, nggak We all bisa. need. I cannot. Gini. Sebenarnya ya, ini tie in dengan apa yang gue bilang gini. Ketika kita tuh banyak memberikan syarat kepada kebahagiaan. Lo tau nggak sebenarnya apa yang coba kita lakukan terhadap diri kita? Yang kita cari itu kan clarity, wet. Kita tuh nggak suka Hmm, menebak-nebak. Kayak, hmm, kan kita bilang, kalau kita bilang ini, aku akan bahagia kalau aku punya mobil listrik. Itu jelas, nggak abstrak. hmm. Ketika mobil listrik itu hadir, tangible. Oh, clear, clarity. Oke gitu. Tapi begitu, aku akan bahagia. Karena apa? Ya bahagia aja. It's unclear. Nggak Mm-mm. bisa kita proses gitu. Kan kayak lu Mm. bilang aja, aduh klien yang nggak punya direction yang clear itu melelahkan. Sama. Ya, ya, true. Tapi gini ya, don't get me wrong. Bukan bentak as in bentak, tapi nada gue agak tinggi sedikit, terus gue akan dedes. Hmm. Jadi gue caranya gini, brief yang kemarin begini, minggu ini berubah briefnya, minggu berikutnya berubah lagi. Jadi sebenarnya mau apa? Can you give us a clear direction? Jadi kita nggak buang-buang waktu. Karena kita juga punya timing, deadline yang harus kita jagain. Hmm. Kita nggak bisa kayak Nah, begini. mungkin kita masuk ke dalam gini. Ini ranah lo nih, ranah pekerjaan. Gimana sih cara komunikasi yang baik yang bisa mengkomunikasikan, meminta klien tempat kita kerja itu untuk, eh, gue butuh kejelasan tapi nggak perlu hurtful gitu. Pengen dedes, Hmm. cari clarity tapi nggak hurtful, nggak menyakiti dan nggak menyinggung. Dalam status profesional aja, gimana sih komunikasi yang baik? Sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar sih. Dan ini menurut gue sesuatu yang sangat general sekali. Tapi at least gini, satu adalah sampaikan dengan nada yang tegas menurut gue. Gitu. Terus kemudian sampaikan dengan kalimat yang clear. Ya, lo maunya apa? Nah, satu lagi, tapi juga nggak tiba-tiba ujuk-ujuk baru pertemuan pertama lo udah dedes juga.
Lu kasih timing aja, kasih 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 fur lah. Oke, sekali oke, dua kali oke, tiga kali nggak bisa nih. Hmm. Lu maunya gimana sebenarnya? Hmm. Terus terakhir adalah menurut gue hal-hal seperti ini juga harus di backup dari kitanya. Hmm. Maksudnya tuh gimana? Itu sebabnya kenapa gue bilang minutes of meeting tuh sangat penting sekali. Hmm. Semuanya tertulis Hmm. dan semuanya harus ditandatangan. Hmm. Supaya akan mengacu kepada bukti tertulis. Tuh ada, Mm-mm. buktinya ada. Minggu Iya. lalu lo ngomong gini, minggu Mm-mm. berikutnya lo ngomong gini, minggu berikutnya lo ngomong gini. Kelihatan Mm-mm. kan Mm-mm. perubahannya, Mm-mm. inkonsistensinya kelihatan kan. Mm-mm. Nah sekarang mau gimana nih? Waktu kita Mm-mm. makin mepet. Mm-mm. Saya nggak masalah kalau harus udahin project ini. Mm-mm. Karena kita juga harus move on dengan hal yang lain. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kamu memang mau masih jalan sama kita, Mm-mm. coba dibenahi dulu sama tim kamu, baru kemudian Mm-mm. ngomong sama kita. Mm-mm. Iya. Ada satu hal yang selalu gue bilang sama klien gue. Gue bukan babu lo ya. Mm. I am your partner. Mm. I am your think tank. Mm-mm. Okay? So treat me as a partner. Mm-mm. Okay? So you talk to me like you talk to your partner. Mm. We treat each other with respect. Mm-mm. Kita ini partner kerja. True? Mm-mm. Gitu aja sih. Although my service, although the thing that I gave you service, do not treat me as your servant. Nope. Nggak Mm-mm. bisa. Mm-mm. That's true. Mungkin besok kita bahas ini boleh nggak sih? The art of negotiating. Do you believe in Yeah. negotiating there is a win-win? Oh, of course. I do. Hmm. Betul. Betul. Kalau kalau gue nggak percaya dengan win-win lo, Kenapa? besok aja ya. Aduh, berat nih kayaknya. In negotiating ya, in negotiating apapun deh ya. Memang sebetulnya kerangka berpikirnya adalah dunia pekerjaan ya. Menurut gue negosiasi itu nggak pernah ada yang 100% win-win. Ya, nanti kita bahas besok. Tapi satu hal ya, tadi kan lo nanya gimana caranya untuk kita bisa melindungi diri kita dari abuse dalam dunia pekerjaan. Gue nggak nyebut klien ya, karena kadang-kadang bisa peer group kita sendiri juga bisa abuse kita. Tertulis semuanya. Hmm. Dan menurut gue, zaman sekarang itu makin banyak orang yang menulis, tau nggak? Iya. Nah, Ya, menulis tuh bisa dalam bentuk email. Gue bilang gini, jangan telepon. Never. Jangan pernah telepon. mm-mm. Kalau telepon, langsung lo ketik, lo kirim. Ini ya, minutes of meeting ya. Dan jangan lewat WhatsApp. Kalau perlu dua-duanya hajar. Email hajar, WhatsApp hajar. Mm-mm. Semuanya tertulis. Iya, dan I found out ya Iwet ya, ada orang-orang yang mengetahui fakta ini bahwa ketika tertulis lo akan punya bukti valid gitu, dan mereka nggak mau bukti itu, jadi mereka menghindar sebenarnya, Wet. Exactly. Jadi saya telepon ya, ada update sedikit saya telepon ya gitu, nggak mau aja pokoknya ada bukti tertulis gitu. Ya. Sengaja, memang secara sengaja gitu, bersembunyi di balik. Aduh nggak sempat nih ngirim email, nggak sempat nih ngirim update gitu. Saya telepon aja sedikit boleh ya gitu. Iya, itu Ya. pelintat-pelintut. Iya. Dan menurut gue, zaman kan masih udah makin canggih ya sekarang. Itu bisa langsung ditranslate kok ke apa namanya, ketulisan. Apa tuh maksudnya? Itu Obrolan. call. Iya. Oh, Obrolan tuh bisa langsung ditranslate ke tulisan. Jadi lo nggak ada alasan untuk aduh aku nggak sempat bikin minutes of meeting. No. Tim gue tuh agak stres sama gue. Gue bilang gini, 1 kali 24 jam lo agak is an understatement, darling. anyway. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam minutes of meeting harus dikirim. Dan gini ya Iwet ya, a part of it adalah begini. Nggak semua orang itu punya skill atau kemampuan administratif ya, paperwork, bikin laporan, bikin ini, bikin itu gitu. Ada beberapa orang yang lama aja, tiap kali dimintain laporan, email, apa tuh lama aja gitu. Dan orang kan ada yang demen ya, kayak kalau my sister itu melankolik, jadi senang banget tuh bikin-bikin laporan, detail, paperwork, itu demen banget. Ada people yang excel in that, ada yang enggak gitu. Nah ketika lo tahu lo tipenya enggak, lo harus sadar dan put more effort on it gitu.
Ya kan? Itu juga penting loh untuk mengetahui lo tuh tipe yang mana. Makanya tanggal 13 Desember, cuman mau ingetin lagi walaupun kapasitasnya udah habis, buat teman-teman geng duet yang punya tiketnya, jot it down, karena tiket yang kalian punya, event Duet and the Gang Unlearning, Relearning, and Becoming itu kapasitasnya cuma sedikit. Banyak yang pengen. Kalau kamu sudah pegang tiket, jangan sampai tidak datang ke Sotis Kemang, Jakarta. Jam 9 kita mulai untuk bertemu dan menggali potensi diri sama-sama supaya tahun 2026 kita nggak cuman jadi ngambang di kali aja nggak punya arahan yang jelas gitu. Yuk kita kenalan dulu sama diri kita masing-masing supaya goalnya jelas. So everything become clear in our life in 2026. Mhm. Ada Timothy nanya, Kak Iwet tuh kerjanya corporate atau CEO agency sih sekarang? Apapun sayang, aku palu gada. Apa lu mau gue ada. Ya, mau jadi korporasi bisa, mau jadi CEO hayu, mau jadi COO mau jadi apa aja boleh. Aku pokoknya menghasilkan uang sayang. Tapi satu yang dia nggak bisa, Timothy ya, dia nggak bisa Apa tuh? nge-MC wedding. Saya bisa nge-MC wedding, Timothy ya. Wedding, 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 wedding. Masuk ke dalam alam bawah sadar teman-teman. Ini adalah proses hipnoterapi. Dave Hendrik adalah MC wedding, 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 wedding. Wuh. Aduh, 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 Tapi aduh. you know what, Iwet? Gue tuh kalau ditanya gini, how are you feeling gitu? Coba tanya dong. How are you feeling, Dave? Masuk bulan Desember ini tuh I'm in a very good mood. I'm in a very good mood. That's nice. Iya, kayak I reflect back a lot on 2025 gitu. Gue mengunyah pelan-pelan perjalanan hidup gue sepanjang 2025. Gue kan mengunyah informasi nggak bisa cepat ya, Iwet. I make decision juga nggak cepat. I weigh in a lot of things before I make decision. I'm not a haste decision maker. 2002, gue memang sengaja ambil waktu, gue pengen mencerna apa yang terjadi supaya tahun 2026 gue tidak ditinggal. Gue lagi ngomong. Benar. Ada soal tadi pertanyaan dan kalimat bagus sama gue mau ngasih lihat ini. Oke, dah ready. Dah, yuk. 2026. Oke, silahkan. 2026. Dah. Iya. So, I learned my lesson di buntut tahun ini. Makanya Desember tuh, I'm such in a good mood. Karena despite all the peaks and the valley, 2025, I came out a winner. Ya. Terus. Lu nggak ngedengerin gua ngomong apa, mata dan konsentrasi lu sibuk nyari, lu cuman trut. Sabar, gue denger. Lu mau melalui 2025 ini dengan kemenangan. Walaupun ada banyak hal yang terjadi. Ya, Ini nyambung sebenarnya sama tadi pertanyaan, apakah kalian bisa mengobati hati yang sedih? Ini ada sebuah kalimat yang bagus dari buku ini. Leadership XYZ, 3 generasi bicara hidup dan kepemimpinan. Ini kalimatnya bagus. tunggu bentar, ada yang mau ngajakin gue kerjaan wedding. DM gue Dave Hendrik, please. Ya, nih. Ini kalimatnya bagus. Ternyata perjalanan terjauh adalah perjalanan terdekat yang bisa kita lakukan. Terdekat karena merupakan perjalanan ke dalam. Menemukan diri, meninggalkan mereka yang kita cintai, pergi hingga menemukan kembali dalam keadaan yang paling sunyi. Jadi, ini sebenarnya satu hal yang juga gue pelajari gitu. Nomor 1 adalah diri sendiri dulu nomor 1. Iya nggak? Dan bagaimana kita bisa menemukan diri kita adalah dengan perjalanan ke dalam tadi. Sama kemudian eksplorasi kita setiap hari. Mengumpulkan satu persatu puzzle kehidupan untuk menjadi gambaran yang lebih utuh sendirian lewat orang-orang yang ditemui, ilmu yang dipelajari, kejadian yang dialami. Jadi kesedihan lo yang lo alami itu adalah sebenarnya satu puzzle yang lagi lo kumpulin untuk melengkapi cerita hidup lo. Iya nggak? Jadi kalau misalnya ditanya, apakah lo bisa menyembuhkan hati yang sedih?
Lo anggap itu sebagai satu puzzle yang baru lo temuin lagi untuk melengkapi hidup lo. Lo ngantuk lagi pasti ya? Enggak, gue tuh tersentuh banget. Such a beautiful words. Nih, lagi soal Lagi. kesedihan. Soal kesedihan. Memberi waktu diri sendiri tanpa menyangkal rasa hancur yang hadir. Hmm. Setelahnya menentukan kapan bangkit dan memulai kembali untuk tidak tinggal di kubangan, tetap jalan karena the show must go on. Coba dong di foto, di screenshot, kirim ke gue dong, Nek. Jadi gue bisa baca ulang-ulang, Nek. Yang Lu bagian itu ngantuk aja. soalnya, lu nggak konsen. Enggak, kata-katanya bagus. Apa tadi Kompas puzzle? Legacy. Kompas No! Legacy. Kompas Legacy belum launching. Gue bangga pakai sepatu ini, udah tiap hari gue pakai. Kompas Legacy segera hadir, ya. DM sepatu Kompas, tanya kapan launchingnya. Lo geruduk deh nih sepatu tuh. Gue talinya putih, Dave talinya hitam. Dah. Coba bukunya ada yang minta tadi bacanya dari buku apa sih Kak Iwet? Leadership. Iya, waktu itu gue udah pernah mau cerita buku ini, tapi Dave lagi kurang peduli karena dia lagi patah hati. Lu tuh pembunuhan karakter lo. Gue tuh nggak peduli sama cerita lo. Lu tuh Pernah ada 1 bulan lo hidup lo cuma diri lo doang. Lo lupa, udah pernah kita bahas. oh, dalam 1 bulan itu saat gue tidak mempedulikan lo lari menteri ceria kan. You find comfort di dalam teman-teman lo yang jauh lebih terkenal dan lebih mumpuni daripada gue. Sehingga kalian memutuskan untuk bikin podcast di belakang gue. Gue ditekam dari belakang. Gue benci pengkhianatan. Anjay, benci pengkhianatan. Kata benci itu adalah big word loh, hati-hati. Ya. Udah jam 8:03, yuk kita pamit. Besok hari apa ya? Harinya Tuhan. Masih siaran ya besok? Insya Allah masih siaran. Lo nggak manis sama gue, Subang klasik lo gue jual di Topet. Nek, lu tuker dong. Yang Hah? tadi ada. Ih, Bo, yang ada itu gitil-gitilnya gitu, Bo. Itu lebih gue deh, lebih centil tuh. Enggak, tuh. Itu kalau pakai jas demang bagus, Bo. Ih, makanya Tuh. gue juga, gue demang banget. Gue demang. Lu goyang demang, bukan demang. Pokoknya gue demang. Sebenarnya gue nggak naksir banget, tapi gue senang aja ngerebut apa yang lu naksir. Gue senang aja apa. Ini kan gue dropshipper, Iya. jadi gue punya Iya. kuasa. Oh. Yang satu lagi kan lebih gede, lebih kelihatan, lebih lu kan diva. Lu Nggak kan bisa. diva. Lu makin pengen sama yang ini, makin gak gue kasih. Apa lo? Apa? Tuh, lihat nggak? Tuh kan kayak gitu tuh. Itu lebih cocok buat Iwet. Buat pakai songket gitu. Tuh. Yang satu lagi gede banget, Bo. Ya kan lu seneng. Lu big is bold. Enggak. Lu bayangin. Kalau yang ini nih, coba lu coba buka. Yang ini nih, lu bisa pakai kalau lagi pakai kebaya. Lu kan suka pakai kebaya. Kebaya Kartini, tumpuk dia susun. Tuh, bisa. Asya kali gue. Udah Nek, 8:30 gue ada meeting. Oke ya. Makasih banyak loh buat hari ini, buat ketawa-tawanya. Oke? Sampai ketemu besok, Geng Duet. Bye-bye.